Minum kopi di Kota Pemangkat. Minumnya sama kawan jadi makin mantap. Selamat pagi semua sobat sehat. Jumpa lagi dalam acara Roti Cup, obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat. Simak obrolannya, serap informasinya. Nah sobat sehat, di pagi hari ini program Roti Cup edisi 7 Oktober. Edukasi obat tuberkulosis dan diabetes di Hari Apoteker Sedunia. Jadi makin mantap. Selamat pagi semua sobat sehat. Hari Apoteker. Jumpa lagi dalam yang acara. Ini jalan kali ya. Boleh, dari wajah masih imut-imut nggak ya? Oke, Bang, mungkin sebelum di organisasinya sebagai pengurus juga ya. Ya, seperti itu Bang Musa. Siap, oke Bang. Jadi Bang tadi menyambung dari apa yang sudah disampaikan di awal. Siap, itu berarti kegiatan yang di tanggal 25 ya, 25. Kalau kegiatan yang akan itu masih ada nggak Bang? Siapa tahu ada masih ada zumba-zumba gini kayaknya. Kegiatan yang berlangsung itu berbagai macam ya. Ada membuat baju dinas lapangan IAI, itu ada itu juga. Kemudian ada edukasi di media sosial digencarkan melalui Instagram ya. Ada edukasi-edukasi berupa postingan-postingan seperti itu, termasuk juga memasang spanduk, banner di tempat ataupun pelayanan kefarmasian masing-masing, bisa di apotik, di rumah sakit, di puskesmas, dalam rangka sebenarnya untuk menyemarakkan dan menggaungkan terkait dengan apoteker itu sendiri. Siap. Nah tadi Abang singgung sedikit ada kegiatan yang dilakukan di Instagram, medsos. Nah zaman sekarang nih Bang, zaman medsos, mungkin bisa diinformasikan ke sobat sehat Bang, apa Instagramnya mungkin? Jadi biar kawan-kawan siapa tahu ada yang mau follow gitu kan. Nah, bentuk dapatkan informasi. Jadi kalau kegiatan di Instagram tadi ya atau di media sosial itu menggunakan medsos masing-masing apoteker. Oh, gitu. Nah, tapi edukasi yang diberikan itu sudah disiapkan formatnya oleh pengurus pusat. Jadi kita tinggal download, ada informasi seputar edukasi TB, edukasi diabetes gitu, kemudian diupload di masing-masing medsos masing-masing. Ya. Nah, juga mengetek medsosnya PPIAI gitu, pengurus pusat IAI. Nah, jadi semakin memperkenalkan, semakin menggaungkan terkait dengan profesi kesehatan, salah satunya yaitu apoteker. Siap. Nah, yang bisa sangat berperan penting untuk kesehatan masyarakat tentunya. Jadi teman-temannya dari apoteker nih yang saling follow-follow jadi menyebar lebih cepat, lebih banyak gitu Bang ya. Oke Bang, terima kasih. Jadi tadi juga disinggung sedikit Bang mengenai edukasi dan kampanye. Dengar-dengar kampanye nih, mau tahun politik nih. Kampanye kan obat ya. Rupanya obat. Itu maksudnya bentuk kampanye macam mana Bang? Yang kemarin itu. Jadi kita mengkampanyekan suatu penyakit tidak menular gitu ya. Dan juga penyakit menular di sini khususnya. Dan kita pilih ada penyakit yang tidak menularnya itu adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes lah seperti itu ya. Kemudian yang penyakit menularnya tuberkulosis. Ya. Dan kenapa ya kira-kira kita mengambil topik tersebut ya? Karena mungkin kita sekarang sudah disibukkan ya dengan suatu pandemi ya, yang mengalihkan kita dari semua permasalahan yang ada, salah satunya penyakit yang juga harus kita waspadai. Nah, termasuk TB. Nah, yang juga diabetes, itu juga penyakit yang memang harus dicegah, diatasi, diobati. Nah, itu juga menjadi sorot ya, betul, concern di situ. Ya, salah satunya penyakit yang harus diperhatikan selain pandemi. Mungkin kita udah teralihkan dengan pandemi COVID. Selama berapa tahun kemarin fokusnya sudah ke situ. Betul. Padahal istilahnya masih ada nih sebenarnya yang mengancam. Betul sekali. Oke, mengingatkan ya Bang. Oke, makasih Bang. Tapi kalau boleh sedikit Bang, flashback sedikit nih. Boleh nggak diinformasikan sejarahnya apa sih? Bagaimana sih sejarah dari Hari Apoteker Sedunia nih Bang? Hari Apoteker Sedunia ya. Ya. Jadi Hari Apoteker Sedunia itu berarti kan seluruh dunia ya. Nah, ini sebenarnya ada namanya organisasi itu FIP ya. Federasi Internasional dari Farmasis itu. Jadi Dewan Federasi Farmasi Internasional. Jadi dulu pernah mengadakan kongres seperti itu. Dulu dilaksanakannya di Turki lah ya, Istanbul. Jadi disepakati di situ tanggal 25 September 1912 ya. 1912. Nah, jadi sangat lama lah ya. Lama ya. Ya. Jadi itu mungkin terbentuklah ya suatu federasi internasional farmasis itu tadi dan ditetapkanlah sebagai Hari Farmasi Sedunia.
Oke. Nah, 25 September. Siap, Nah, siap. jadi setiap tanggal 25 September itu diperingatilah sebagai Hari Farmasi Sedunia dan dilaksanakanlah setiap tahun itu kegiatan-kegiatan edukasi ya dalam rangka pengabdian kita juga kepada masyarakat. Nah, dengan tema dan kegiatan yang berbeda-beda tentunya setiap tahun. Setiap tahunnya menyesuaikan temanya Bang ya. Betul. Sedikit Bang, tadi disebutkan ada yang namanya farmasi, ada yang namanya apoteker, berarti sebenarnya sama ya? Ya, profesi ya yang dikenal nomenklaturnya profesi apoteker atau kalau di internasional dikenalnya farmasis. Oh, farmasis. Farmasis. Secara internasional. Nah, farmasis itu sama juga dengan apoteker kalau di Indonesia kan ya. Oh. Nah, gitu. Siap, siap. Tadi kita udah bahas sejarahnya, kita udah bahas juga apa sih mengapa itu penting, tema tuberkulosis dan secara keorganisasian Bang, kira-kira apa sih yang diharapkan dari pengurus daerah terhadap secara intern dulu lah ya, kawan-kawan anggota dari IAI ini sendiri Bang, dalam pengimplementasian tema ini secara khususnya Bang. Jadi kan tema kita yang kita angkat ini yang ditetapkan ya, apoteker bersatu dalam aksi menuju dunia yang lebih sehat. Sorry dulu, para apoteker bersatu dalam aksi menuju dunia yang lebih sehat. Itu tema yang diangkat kemarin. Siap. Tema secara umum ya, kegiatan World Pharmacist Day, gitu, tema besarnya. Okay. Jadi harapan ya bahwa di sini organisasi itu ingin apoteker itu bersatu. Nah, bersatu, padu, bekerja sama-sama kita mengabdikan diri ya untuk masyarakat pada intinya. Mengabdikan diri untuk masyarakat. Ada keterpanggilan lah gitu Bang ya. Okay. Karena itu memang panggilan profesi ya. Jadi harapannya di situ apoteker bersatu. Nah, untuk apa itu? Untuk dunia tadi yang lebih sehat gitu, dunia yang lebih sehat. Nah, salah satunya ya tadi terbebas dari penyakit ataupun bisa mencegah ya, mengatasi dan sebagainya. Ada penyakit menular dan penyakit tidak menular yang kebetulan dikampanyekan tadi. Oke. Berarti tadi bersatu, aksinya apa nih gitu Bang kan? Aksinya apa nih? Berarti kalau secara profesi apoteker berarti mungkin tolong koreksi kalau saya salah. Berarti bersatu untuk mengkampanyekan tadi penggunaan obat lah Bang ya, cara-cara menggunakan obat. Betul sekali. Gimana, gitu ya Bang ya. Iya. Mulai dari mengenali mungkin ya. Mengenali dulu. Ya, karena penggunaan tapi kenali dulu ya. Siap. Kenali kita bagaimana gejalanya, bagaimana cara mencegahnya, mengatasinya. Mungkin kalau TB, sebagian kan orang mungkin malu kalau menderita TB. Mungkin bagi sebagian orang stigma negatif, aib dan sebagainya. Padahal ini sangat penting gitu ya untuk kita deteksi. Bahkan ada suatu slogan ya, tos TB. Itu mungkin yang sering kita dengar, tos TB dengan tangan nih, tos TB kayak tos gitu kan ya. Ternyata ada kepanjangannya tuh. Apa tuh Bang? Nah, temukan ya, kemudian obati sampai sembuh TBC. Nah, jadi temukan gimana cara nemukannya. Kalau sudah obati, jangan kita biarkan, jangan malu seperti itu. Nah, bahkan ini jadi program pemerintah terkait dengan pemberantasan TB. Siap. Nah, kalau ini temukan berarti yang aktif dari luar Bang ya, tetapi mungkin juga penderitanya juga jangan malu. Betul. Ya, karena ini demi kebaikannya juga dan kebaikan masyarakat atau paling tidak lingkungan sekitarnya ya Bang ya. Jadi saling peduli lah ya. Termasuk juga keluarga ya. Nah, atau PMO pengawas minum obat dari keluarga tersebut kan bisa jadi yang menderita ini adalah keluarga yang orang tua ya. Jadi ada pengawas minum obat yang berperan penting di situ. Siap. Nah, gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas itu secara intern, aksinya seperti apa. Nah, mungkin keluar gitu nih Bang, keluar ke masyarakat. Jadi apa sih yang diharapkan IAI tadi Bang, setelah aksi-aksi ini dilakukan ini, apa saja Bang harapannya kepada masyarakat atau bahkan bangsa dan negara ini? Iya. Terima kasih. Ya, yang pertama harapan kami kepada masyarakat ya, masyarakat mengenali pertama kenal dulu bahwa ada satu tenaga kesehatan yang juga berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, yaitu apoteker. Nah, mungkin ada beberapa yang belum kenal dengan apoteker itu profesi ngapain gitu ya, perannya apa gitu ya. Betul. Nah, itu mungkin penting ada, juga tuh. mungkin bisa disampaikan juga sekalian ya.
Betul. Iya Bang. Jadi apoteker itu kan bertanggung jawab terhadap pekerjaan kefarmasian. Kefarmasian. Mulai dari pembuatan obat, kemudian memastikan mutu obat yang dibuat ya di industri farmasi itu, didistribusikan sampai diserahkan kepada pasien dalam sarana pelayanan kefarmasian. Semuanya itu adalah ranah tanggung jawab farmasi. Kefarmasiannya. Dan obat itu salah satu komoditi yang penting juga dalam sarana kesehatan. Iya. Walaupun tidak semua harus dengan obat ya, ada juga yang dengan gaya hidup yang sehat. Nah, kemudian aktivitas fisik yang disarankan dan makanan minuman yang harus dikonsumsi dan sebagainya. Iya. Nah, kemudian harapan kami yang lain, masyarakat juga meningkat gitu kesadaran ya, dan juga pengetahuannya terkait dengan kesehatan. Nah, khususnya juga terkait dengan penggunaan obat yang baik dan rasional. Oke, secara khusus penggunaan, saya garis bawah ini Bang. Betul. Penggunaan obat yang baik dan rasional. Betul. Nah, nanti mungkin kita, atau langsung aja kali Bang. Rasional nih cuman Bang? Rasional ini setahu saya berpikir ya. Berpikir rasional. Cuman tuh dalam kalau obat dalam obat itu pengobatan rasional itu adalah pengobatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Sesuai kondisi Sesuai pasien. dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Termasuk juga dari sisi ekonomi. Jadi terjangkau dari segi harga itu juga termasuk dalam rasional. Nah, sesuai dengan kondisi pasien artinya memang sesuai dengan indikasi medis dia. Betul, sesuai dengan penyakit yang diderita ya, sesuai dengan pasien itu sendiri. Jadi ada beberapa parameter rasional itu ya, tepat obat ya, tepat pasien, tepat indikasi, tepat dosis. Tepat macam-macam, berbagai macam tepat lah, termasuk waspada efek samping obat, termasuk juga tepat biaya ya. Biaya. Jadi kalau misalnya obatnya ini bagus tapi pasien tidak bisa terjangkau, nah itu juga kegagalan dalam proses terapi. Jadi di satu sisi mungkin bisa farmasinya bisa memberikan alternatif kali. Alternatif, betul. Ada beberapa pilihan yang mungkin bisa diambil sesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Ya, salah satunya kemampuan ekonomi dan yang pasti juga kebutuhan secara medis ya. Nah, kayak tarik sedikit ke belakang, kebutuhan secara medis. Berarti kalau itu Bang, medis ini kan yang bisa menjelaskan atau bisa menentukan kondisi medis seseorang tentunya tenaga medis, dokter betul, gitu Bang betul. Ya. Nah, bagaimana tadi Abang bilang dia harus mampu tepat medis, bagaimana kalau pasien itu atau orang yang sakit itu datang tanpa berobat dulu gitu. Bisa gak gitu Bang? Macam mana tuh? Dia datang lalu saya minta obat ini nih. Tiba-tiba mau minta obat aja ya. Minta obat aja gitu kan. Itu apakah ada peran juga farmasi? Macam mana peran farmasi? Apoteker itu. Jadi kalau dalam pelayanan kefarmasian itu ada pelayanan atas resep dokter. Kalau ada pelayanan atas resep dokter. Jadi memang pasien datang bawa resep gitu ya, atas diagnosis dari dokter. Nah, farmasis di situ berfungsi untuk melakukan screening terkait dengan obat yang diberikan, kemudian sampai kepada memberikan informasi obat, bahkan konseling terkait dengan penggunaan obat, bagaimana cara menggunakannya ya, dan sebagainya lah seperti itu. Yang kedua ada pelayanan tanpa resep. Atau kita kenal dengan swamedikasi. Swamedikasi. Kalau swalayan kan kita layani sendiri ya. Swamedikasi kita berobat sendiri, ngobatin diri sendiri tanpa ke dokter. Nah, jadi di sini farmasis berperan untuk mendampingi masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri tadi. Nah, maka di situ obat-obat yang digunakan tentunya obat-obat yang disarankan juga ya. Nah, di sini kalau dalam istilah swamedikasi ini artinya pasien atau masyarakat itu diberikan kesempatan untuk mengobati diri sendiri namun didampingi oleh apoteker. Jadi apoteker di sini berperan sangat penting untuk memilihkan obat yang tepat dan sesuai. Apakah perlu obat atau tidak ya. Kemudian ada juga obat-obat yang dipilihkan itu tentunya obat yang bebas terbatas yang sesuai dengan regulasi yang tanpa harus dengan resep dokter. Itu menjadi catatannya. Nah, tapi ada juga obat keras yang menjadi kewenangan apoteker untuk diberikan tanpa resep dokter, namun harus diberikan langsung oleh apotekernya. Yang kita sebut dengan obat wajib apotik. Jadi sebenarnya obat keras. Kalau obat kerasnya secara umum harus dengan resep dokter. Nah, ini boleh. Tapi obat-obat tersebut yang ada dalam daftarnya itu boleh diberikan oleh apoteker tanpa resep dokter kepada pasien dalam
Medikasi tadi. Tapi harus didampingi atau bahkan langsung diberikan oleh apotekernya. Betul. Nah, Bang, saya tanya juga. Tadi dia datang, ya kan Bang, untuk suami medikasinya nih Bang. Dia datang, ya kan. Jadi diberikan atau dikasih obatnya lah sama apoteker. Nah, apa menurut Abang, apa yang kepada orang yang mau berobat, apa yang harus dia sampaikan gitu Bang, supaya dia mendapat yang tepat. Kadang-kadang kan Bang, mungkin dia malu atau apa sih yang harus disampaikan gitu Bang, apa sih yang harus diketahui oleh orang yang mau berobat suami medikasi ini gitu. Kira-kira biasa apa yang ditanyakan? Apa yang harus yang sampaikan kepada masyarakat ya? Masyarakatnya sendiri gitu. Jangan kadang kan mungkin maaf kata ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Dia enggak bilang semuanya lengkap. Jadi dia mungkin bisa tidak tepat. Apa seperti itu? Gimana tuh Bang? Ya itu menjadi peran apoteker juga ya untuk menggali. Kalau datang tiba-tiba minta obat, kita bisa gali dulu. Mulai dari keluhan, mulai dari gejala, kemudian mulai dari apakah ada mengkonsumsi obat-obat sebelumnya, atau bahkan obat tradisional, atau bahkan ada makan atau makanan tertentu sebelumnya. Jadi kita menggali lah riwayat. Sebelumnya ya, termasuk riwayat pengobatan, riwayat penyakit dan sebagainya. Kemudian juga ketika nanti ditemukan permasalahannya memang bisa dilayani oleh apoteker, maka bisa diberikan pelayanan sama medikasi. Kalau memang sudah harus dirujuk ke dokter, maka kita juga sampaikan bahwa harus segera rujuk ke dokter. Nah, dan ada hal penting juga yang harus diketahui oleh masyarakat dan jadi peran apoteker untuk disampaikan terkait dengan obat. Kalau memang pasien harus diberikan obat dalam rangka sama medikasi tadi, yaitu jangan lupa ingat obat, ingat apoteker. Nah, itu yang kita gaungkan. Jadi, Sobat Sehat, ingat obat, ingat nih Bang? Ingat apoteker. Obat, ingat apoteker. Betul. Seperti itu. Ya, Bang, ya? Jadi ketika ingat dengan obat, jangan lupa ingat apoteker. Tanya kepada apoteker. Nah, apa saja sih yang perlu ditanyakan? Nah, ini yang perlu diedukasi kepada masyarakat. Jadi kalau datang ke apotek, datang ke sarana kefarmasian, jangan cari yang lain, cari apotekernya dulu. Nah, gitu. Apa yang bisa kita tanyakan ke apoteker? Apa yang menjadi hak pasien untuk ditanyakan atau diinformasikan gitu ya? Yang pertama, nama dan kandungan obat. Ini hak nih Bang ya? Nah, iya betul. Ini dia boleh minta kan? Boleh. Harus minta dia. Tapi tanpa pasien minta pun apoteker boleh Mestinya, memberikan penjelasan informasi. Nama dan kandungan obat. Betul, nama dan kandungan obat. Yang kedua, kalau kita udah tahu nama dan kandungan obat, indikasi obat. Obat. Untuk apa sih obat ini harus saya gunakan? Untuk apa sih obat ini harus saya konsumsi begitu ya? Untuk nah, apa? Indikasinya gitu ya? untuk apa? Gitu. Obat ini untuk apa gitu? Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga dosis. Dosis. Nah, berapa dosis yang tepat ya, cara gunakannya sebelum atau sudah makan, berapa kali sehari dan sebagainya, itu terkait dengan dosis. Nah, dan berapa lama kita gunakan, apakah harus habis seperti antibiotik berapa hari. Nah, itu yang ketiga. Jadi 3 poin besarnya. Ada 5 setidaknya ya. Ada 2 lagi ya. 2 lagi, siap. Yang keempat itu cara penggunaan obat. Cara gunakan obat. Apakah obat itu boleh dikonsumsi dengan obat yang lain? Apakah obat itu berinteraksi dengan obat atau makanan atau bahkan minuman ya? Atau digunakannya waktu kapan? Malam, sebelum tidur, atau bagaimana? Sebelum, setelah makan. Kemudian yang terakhir juga adalah waspada efek samping obat. Jadi kita berharap menggunakan obat itu ada indikasi yang diinginkan, tapi kita juga tidak bisa lepas bahwa obat itu juga memiliki efek samping, apalagi tidak digunakan dengan anjuran yang sesuai seperti itu. Jadi harus diwaspadai juga. Wah, ini luar biasa nih Bang. Karena kadang orang ini kan datang-datang langsung nanya obat ya Bang. Beli obat A, beli obat B. Padahal ternyata itu perlu diketahui, bisa juga tadi reaksinya dengan obat yang lain, bisa juga reaksinya dengan makanan yang lain, dosisnya, cara penggunaannya ya Bang ya. Jadi ya Sobat Sehat jangan sungkan. Mungkin ada yang sungkan ya sih Bang, sungkan, malu gitu kan, tidak nyaman bertanya, mau cepat mungkin. Betul, bisa jadi. Ya, mohon lebih aware, lebih waspada lah ya Bang ya, bahwa obat ini juga tidak, dia obat tapi tidak, kalau disalahgunakan juga berbahaya. Jadi mohon untuk lebih waspada, aware, untuk meluangkan sedikit waktu untuk bertanya kepada apoteker. Karena ingat obat, ingat apoteker supaya tepat
Betul sekali. Ya karena obat itu dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Ada manfaat kalau dia dosisnya tepat, bahkan dia bisa tidak bermanfaat kalau dosisnya tidak sesuai. Overdosis ya, ataupun bahkan dosisnya kurang menjadi tidak bermanfaat juga gitu. Siap. Waduh, luar biasa Bang. Oke, semakin menarik nih Bang obrolan kita, tetapi saat ini kita tahan sejenak ini karena ada yang mau lewat Bang ya. Oke, kita tunggu ya. Iya. Jadi Sobat Sehat jangan kemana-mana, ada yang mau lewat, tetap di Roti Cup. Dan mudah-mudahan kegiatan ini terus terselenggara di Kota Pontianak sebagai kota sport city. Sekali lagi selamat untuk para teman-teman farmasi, ya, apoteker, semangat selalu dan terus berbuat untuk Kalimantan Barat dan Kota Pontianak. Saya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ikatan Apoteker Indonesia Wilayah Kalimantan Barat yang telah menyelenggarakan peringatan Hari. Semakin banyak masyarakat semangat dapat vaksinasi lengkap. Dan mudah-mudahan kegiatan ini terus terselenggara di Kota Pontianak sebagai kota sport city. Sekali lagi selamat untuk para teman-teman farmasi, ya, apoteker, semangat selalu dan terus berbuat untuk Kalimantan Barat dan Kota Pontianak. Saya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ikatan Apoteker Indonesia Wilayah Kalimantan Barat yang telah menyelenggarakan peringatan Hari Farmasi Sedunia dengan mengambil topik terkait dengan pengobatan diabetes dan TBC. Hal ini saya kira sangat penting peran dari para apoteker terhadap keberhasilan dari pengobatan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk semuanya dan dalam rangkaian kegiatan kita pada hari ini diawali dari senam zumba, kemudian ada pemeriksaan gula darah gratis dan juga kampanye kesehatan dan konsultasi obat. Oke,
Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu Germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ada 6 ruang lingkup dalam Germas. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari. Kedua adalah peningkatan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat diantaranya berhenti merokok, rajin mencuci tangan, hingga tidur yang cukup. Ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Olahlah bahan makanan dengan aman, sajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari dan memberikan ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dengan memeriksa kesehatan secara rutin, seperti cek tekanan darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini kanker leher rahim bagi wanita. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Gerakan hidup sehat ini harus terus-menerus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya. Ya, Sobat Sehat, kembali lagi di Roti Cup, obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat. Simak obrolannya, serap informasinya. Nah, kita kembali lagi ke membahas tadi mengenai tema kita, obat tuberkulosis dan diabetes di Hari Apoteker Sedunia. Jadi tadi Sobat Sehat, kita sudah sebelum jeda iklan, kita sudah membahas ya Bang ya, bersama narasumber kita Bang Hadi di sini secara umum. Nah, mengenai obat, penggunaan tepat, dan segala macamnya. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam ke tema kita nih Bang, mengenai obat tuberkulosis dan diabetes. Ya. Nah, Sobat Sehat, sedikit pengantar mengenai tuberkulosis. Saya bacakan saja penyakit tuberkulosis itu, tidak misinformasi. Berdasarkan leaflet yang kami dapat, apa sih itu tuberkulosis atau yang biasa dikenal di masyarakat TBC ya Bang? TBC. Nah, jadi tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang tubuh manusia, terutama paru, dan bukan penyakit keturunan. Ya, digarisbawahi bukan penyakit keturunan. Lalu apa saja yang menjadi gejala dari TBC? Yang pertama, ada batuk berdahak maupun tidak berdahak. Yang kedua, ada penurunan berat badan. Yang ketiga, berkeringat di malam hari. Yang keempat, demam. Lalu Sobat Sehat, bagaimana cara penularan TBC ini? Ada dua. Yang pertama, penularan TBC melalui droplet yang terinfeksi di udara yang keluar ketika penderita batuk, bersin, berbicara, atau menyanyi. Yang kedua, orang yang menghirup udara terkontaminasi droplet dapat tertular TBC. Lalu Sobat Sehat, bagaimana pencegahan penularannya? Ada 4.
Yang pertama, tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Yang kedua, menutup mulut ketika batuk atau bersin dengan masker atau lipatan siku. Mungkin seperti ini ya kalau nggak salah. Gini Bang ya. Kayak COVID juga ya. Kayak COVID juga ya, gini Bang ya. Ya. Oke, yang ketiga bisa menggunakan alat makan atau minum sendiri, tidak berbagi gitu ya Bang ya. Yang keempat, selalu menggunakan masker saat kontak dengan orang. Iya. Nah, kira-kira itu pengenalan kita mengenai penyakit tuberkulosis atau TBC, Sobat Sehat. Lalu kita masuk nih, bagaimana terkait dengan obatnya, penggunaan obatnya, caranya, dosisnya, dan segala macamnya terkait obat. Kita langsung saja tanya ke ahlinya nih, Bang Hadi. Nah, jadi Bang, terkait TBC nih Bang, penyakit menular, ya Bang ya. Lalu bagaimana jika ada orang yang menderita TBC ingin mendapatkan obat TBC ini Bang? Ya. Dapatkan dulu ya berarti ya. Dapatkan dulu ya. Jadi betul nggak sih saya pertama mendapatkan? Betul. Betul ya. Dapatkan. Jadi ada akronim yang sering digaungkan itu Dagu Sibu ya. Dagu Sibu. Dagu Sibu. Mungkin udah pernah dengar ya Bang ya? Belum ya? Pernah dengar ya? Cuman mungkin Sobat Sehat mungkin ada yang lupa atau belum pernah dengar. Dagu Sibu ya. Jadi dapatkan. Dapatkan obat dengan benar kan? Oke. Kemudian gunakan juga obat dengan benar. Kemudian simpan. Simpan. Nah, simpan obat dengan benar. Yang simpan. terakhir buang obat dengan benar. Jadi ada Dagu Sibu itu hal yang penting kalau terkait dengan obat apapun itu tadi, mau DM ataupun TBC. Siap. Oke Bang, kembali ke TBC. Ya. Nah, cuman nih Bang, dapatkan tadi ya. Dapatkan, ya? betul. Oke, Bang. Mungkin mau obat DM ataupun TBC, cara dapatkan mungkin konsepnya sama sih Bang Muston ya. Oke, siap. Nah, jadi kalau cara dapatkan ya, dapatkan. Jadi itu kalau kita ingin mendapatkan obat DM ataupun obat TB, kita harus pastikan kita dapatkan dari tempat yang legal seperti itu. Tempat yang legal. Betul. Dari tempat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi tempat itu juga mempengaruhi. Misal gini, kita dapat obat itu dari jualan mulut ke mulut atau dari warung-warung. Itu kan kita tidak ada penanggung jawab apoteker di situ ya. Nah, salah satu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu dapatkan obat itu dari mana yang legal, yang baik, dari sarana kefarmasian yang legal tadi, ya yang resmi. Berizin berarti. Berizin. Nah, salah satunya adalah apotek. Nah, itu ada penanggung jawabnya dan juga memang tempat mendapatkan obat itu ya. Selain apotek ada puskesmas, ada klinik, ada rumah sakit. Nah, itu pertama. Tempat dapatkannya dari tempat yang legal, yang resmi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tapi tunggu Bang, tahan. Ini legal nih tadi kan tempatnya berarti jelas nih, ada apotekernya, apa tenaga kefarmasiannya, apotekernya. Nah, tapi kan Bang, zaman now nih Bang, bisa gak ini ada gak jual obat dijual secara online? Secara online. Nah, itu macam mana tuh Bang? Untuk pengobatan secara online juga ada diatur juga, diawasi juga ya. Bagaimana distribusi obat secara online, biasanya ada penanggung jawab juga, ada aplikasi. Bahkan sekarang memang tidak bisa dipungkiri fasilitas kesehatan juga memanfaatkan aplikasi secara online untuk mempermudah pelayanan. Ya. Tapi di situ ada kontrol dari tenaga kesehatan. Misalnya ada resep yang masuk secara online konsultasi, kemudian muncul resep secara elektronik, nanti ditebus di apotek juga secara elektronik. Tapi nanti ada yang mengantarkan langsung. Nah, mengantarkan langsung sekaligus memberikan informasi dan sebagainya. Itu juga ada beberapa aplikasi yang menerapkan seperti itu. Namun yang perlu diwaspadai mungkin Bang, kalau menjual di marketplace. Nah, itu juga banyak ditemukan, itu juga pelan-pelan diatasi lah ya oleh BPOM ya. Nah, itu juga diawasi dengan ketat lah, itu penjualan-penjualan yang di marketplace yang memang menjual obat yang keras terutama ya. Seperti itu. Jadi kalaupun misalnya lah nih Bang, tetap mau beli secara marketplace, mungkin apa Bang harus perhatikan? Bisa nanya ke izinnya atau apanya gitu. Nah, itu atau tadi, malah justru dihindari gitu atau baiknya Bang? Kembali ke tempat tadi ya. Kalau marketplace itu kan berarti kita nggak tahu juga ya penanggung jawab dan sebagainya ya. Lebih aman kita
mencari tempat yang legal dan resmi tadi, seperti apotek ya, rumah sakit, klinik, puskesmas. Karena di situ jelas ada penanggung jawabnya, cara menyimpan dan mengelola obatnya jelas, sehingga bisa terjamin lah obat itu. Berarti disarankan, lebih disarankan lah, ini kan Iya. saran ya Bang ya. Semuanya kembali tetapi lebih disarankan ke tempat-tempat yang udah disebutkan tadi Bang. Betul. Sekaligus juga bisa berkonsultasi secara langsung ya. Oh. Walaupun ada beberapa sarana yang memang ada fasilitas online-nya, tapi itu kan memang milik yang mereka kelola. Artinya mereka memantau, mencatat dan sebagainya. Di bawah pengawasan mereka. Betul. terpantau. Siapa yang menebus, alamatnya di mana, semua tercover. Siap. Kembali lagi ke mendapatkan, ada satu lagi nih, Bang. Oke. Tadi kan tempat ya. Iya. Kemudian kita juga harus perhatikan adalah obat-obat TB dan DM ini. Langsung kita bahas TB dan DM lah sekalian, Oke, karena boleh, sama aja prinsipnya Dagusibu itu. siap. Jadi dia itu obat-obatnya biasanya kan termasuk golongan obat keras. Obat keras. Obat keras. Jadi ada golongan obat itu obat bebas, ada bebas terbatas, ada obat keras salah satunya. Nah, yang mungkin logonya sering kita lihat kalau obat keras itu warna merah, ada huruf K ya. K merah. K ya, ada huruf K itu di lingkaran warna hitam dan di dalamnya ada warna merah, itu adalah obat keras. Obat Nah, keras. obat-obat keras ini kan harusnya mendapatkannya dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter ya. Nah, makanya ini juga harus diperhatikan bagaimana cara mendapatkan obat. Berarti obat itu didapatkan dengan resep dokter, berarti kita harus konsultasi dulu, periksa dulu, didiagnosis dulu di dokter, kemudian mendapatkan resep sehingga resep itu bisa ditebus di sarana pelayanan kefarmasian. Nanti baru diberikan konsultasi oleh apoteker. Nah, mungkin itu mendapatkan obat. Dagusibu ya. Yang pertama ya, Ya, yang pertama dari Dagusibu yaitu dapatkan. Sedikit Bang. Obat keras berarti harus resep dokter. Kalau yang lain mungkin ada yang namanya bebas langsung ya. Bang, ya, kalau bebas terbatas itu kan artinya mereka seperti beli di toko obat pun bisa kan. Oke. Nah, tapi kalau ada apoteker kan dia dibantu juga bagaimana cara menggunakan dan sebagainya, diberikan informasi. Nah, walaupun obat bebas terbatas memang bebas dibeli di sarana toko obat pun bisa ya. Begitu. Tapi kalau yang obat keras memang tidak ada di toko obat. Adanya di apotek minimal ya. Siap. Nah, itu tadi kita Bang ya. Baru ya. Oke, kita lanjut nih Bang. Berarti boleh. Dagu nih. Ya. Betul. Jadi ini biar kita juga mengedukasi masyarakat, ingat gitu. Dagusibu. Jadi ketika dia bicara obat, dia ingat akronim yang dibuat itu tadi. Yeah. Nah, dia udah tahu dapatnya dari mana, kemudian ada yang harus pakai resep dokter, kemudian ya. Nah, cara gunakan ini juga hal yang penting tadi. Gunakan. Nah, kalau obat-obat DM ini tentunya digunakan secara teratur sesuai dengan petunjuk yang diberikan baik itu dokter ataupun apoteker. Nah, ada arahan ya, petunjuk, dosis dan sebagainya, cara gunakannya juga diperhatikan. Kemudian juga obat-obat itu ada yang digunakan dengan durasi tertentu. Misalnya obat-obat yang digunakan 2 kali sehari, berarti bisa digunakan setiap 12 jam misalnya. 3 kali sehari berarti kurang lebih bisa digunakan setiap 8 jam. Kondisi normal seperti itulah ya. Nah, jadi ada durasi waktu ataupun frekuensi ataupun berapa lama obat ini gitu kali Bang ya? Betul, setiap berapa lama digunakannya ya. Kalau frekuensinya 3 kali sehari berarti jarak menggunakannya berapa lama? Setiap sekian jam misalnya gitu ya. Atau misalnya kan berapa hari obat ini habis, kalau misalnya harus habis atau misalnya lewat dari situ sebaiknya enggak dikonsumsi, ada juga gitu. Ya, kalau antibiotik misalnya berarti harus dihabiskan. Demikian juga TB, obat TB ini kan juga obat yang berisi antibiotik ya, anti mikroorganisme untuk mengatasi bakteri tadi yang menyebabkan tuberkulosis. Nah, itu harus digunakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, 6 bulan, sesuai dengan petunjuk yang diberikan sesuai dengan kondisi tadi. Jadi itu memang harus patuh betul, harus tepat jamnya. Bahkan untuk mengingat agar pasien itu patuh tepat, biasanya kalau minum jam 9 maka besok jam 9 lagi dan sebagainya kan, itu untuk melatih pasien tepat minum obat dan juga didampingi oleh pendamping minum obat agar bisa minum obat dengan teratur. Itu juga faktor penting dalam menggunakan obat. Siap. Tahan sedikit Bang. Ya. Tadi Abang bilang tuh kepatuhan tuh sangat penting Bang. Betul. Misalnya pertama minum obat jam 9 hari ini. Besok, kalau misalnya besoknya minum obat jam 7. Lain lah waktunya dan dengan jarak yang relatif cukup jauh. Misalnya tadi Bang hari pertama dia minum obat pagi itu jam 7.
besoknya di jam 9. Tetapi memang durasinya tuh disesuaikan dia, misalnya 2 kali berarti 12 jam kemudian. Itu kira-kira efeknya itu seperti apa, Bang? Iya. Kalau untuk TB, kenapa dibuat seperti itu? Sebenarnya agar pasien itu benar-benar patuh dan ingat mengkonsumsi obat. Karena TB ini kan memang ada jangka waktu pengobatan yang rutin ya. Kalau misalnya ada kegagalan ataupun kelupaan menggunakan obat, maka itu harus dicek kembali itu. Dicek kembali apakah obat tersebut masih sensitif untuk mengatasi kondisi penyakit tersebut gitu ya. Nah, bahkan ada kondisi-kondisi yang dikhawatirkan itu terkait dengan antibiotik ataupun antimikroorganisme yang tidak tepat digunakan, itu yang kita khawatirkan adalah resisten. Nah, resisten antibiotik atau drug MDR lah ya. Bahkan multi drug resisten kalau antibiotik. Nah, itu harus dievaluasi kembali itu. Harus dipilihkan bahkan obat regimennya dirubah itu ya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi dia lebih keras lagi mungkin Bang ya. Efek sampingnya mungkin lebih keras, berat juga. Ya. Dengan pengobatan yang sama, dengan obat yang sama, ya khawatir dia tidak adekuat ya, tidak cukup, tidak sensitif ya. Ya, sehingga dievaluasi. Itu makanya harus dievaluasi, harus diinformasikan tepat. Menggunakan obat itu harus sesuai dan patuh gitu. Ya. Tadi Abang bilang harus dicek kembali, berarti cek kembali maksudnya kembali ke tenaga medis atau dokternya gitu ya, Bang? Bisa ya, dicek di laboratorium ya. Terkait sensitivitas penggunaan obat tadi terhadap penyakitnya, kondisi apakah masih bisa relevan digunakan atau bahkan biasanya diganti dengan regimen terapi yang lain gitu. Oke. Siap. Gitu. Oke, Bang. Oke. Silakan Bang, lanjut Bang. Ada lagi nih ya. Ada lagi baru gunakan ya. Baru dagu kan. Itu kan baru beberapa poin tuh. Mungkin ada poin-poin yang lain untuk gunakan itu adalah misalnya kalau obat-obat diabetes, ya sekalian juga diabetes nih. Ya, siap. Kalau diabetes itu biasanya ada informasi digunakan saat makan atau bersama makan. Nah, biasanya kan ada obat itu digunakan sebelum makan, setelah makan, saat makan. Nah, kalau obat-obat DM itu ada sebagian itu ya saat makan atau bersama makan, artinya diminum di sela-sela makan besar ya. Misalnya kita makan, kemudian 10 atau 30 menit kemudian kita konsumsi obat. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk menghindari resiko hipoglikemi. Justru gula darahnya turun karena obat tadi ya. Nah, penggunaan obat-obat itu kan untuk obat DM untuk menormalkan ya, menurunkan kadar gula darah. Nah, jadi digunakan itu bersama makan ya, salah satunya untuk mengurangi potensi atau resiko hipoglikemik. Justru gula darahnya yang turun drastis gitu ya. Nah, makanya juga biasa pasien dibekali untuk siap roti, permen kalau misal mengalami gejala-gejala keringat dingin karena gula darah yang turun. Nah, gitu ya. Kemudian berbagai macam obat itu tidak dianjurkan lah menggunakan apapun itu. Jadi lebih diutamakan gunakan yang sesuai dianjurkan dulu gitu. Mungkin jangan dicampur-campur dulu dengan yang lain ya. Khawatir ada interaksi tadi antara obat yang digunakan oleh pasien dengan inisiatif sendiri ataupun obat yang diresepkan. Nah, ini masalahnya nih tadi nih inisiatif sendiri nih. Inisiatif gitu, sendiri, khawatir ada interaksi obat tadi kan. Siap. Nah, kemudian juga hal yang penting menghubungi dokter atau apoteker apabila terjadi efek samping yang muncul gitu ya, efek samping yang berbahaya, dan juga konsultasi penggunaan obat DM itu kepada apoteker. Nah, itu juga cara gunakan yang penting untuk diketahui gitu. Tadi. Ya. Konsultasi kan ya Bang ya, karena tadi ada cara-cara penggunaannya, beda obat beda cara ya Bang ya. Oke. Lalu tadi disinggung juga Bang sedikit, masih digu nih, tapi ada efek samping. Kira-kira Bang efek samping tuh contohnya lah. Seperti apa Bang? 1-2 contoh yang akibat efek samping obat. Iya. Jadi obat DM itu misalnya glibenclamid ataupun metformin gitu ya. Nah, salah satunya efek samping yang dikhawatirkan adalah justru menurunkan kadar gula darah. Ya kan, namanya juga obat diabetes kan untuk menormalkan hiperglikemi. Jadi ketingginya kadar gula darah ya. Nah, jadi dengan obat itu kan harapannya bisa menekan ya, menormalkan kembali atau menurunkan kadar gula darahnya. Jadi salah satu efek samping yang harus diperhatikan adalah hipoglikemi tadi, atau dalam bahasa awamnya adalah kadar gula darah yang rendah.
Nah, Yang turun dirasakan gitu. tadi itu keringatan, Keringat dingin keringat ya. dingin gitu. Kayak kita kurang glukosa gitu kan. Oh iya. siap, Nah, siap, itu siap. justru hipoglikemi ini kondisi yang darurat, berbahaya nih. Mm-mm. Bahkan bisa menyebabkan shock ya, bahkan meninggal dan sebagainya. Oh, Bahkan dibanding hiperglikemi itu sendiri. oh, Jadi gitu. kondisi hipoglikemi ini harus diwaspadai gitu. Siap, siap. Nah, itu makanya pasien juga harus mengenal ciri-ciri terjadinya kondisi hipoglikemi. Salah satunya keringat dingin ya. Seperti gemetaran, seperti kita kurang glukosa atau kurang makan gitu ya. Makan gitu. Oh, Nah, kayak gitu. oke. Oke, Bang. Gu Tadi ya. gu. Mm-mm. Gu. Berarti lanjut ke si nih. Si ya. Si. Si. Si itu simpan ya berarti ya. Simpan, ya. Simpan. Nah, gimana sih cara menyimpan juga ternyata hal yang penting gitu. Karena obat itu adalah senyawa kimia juga ya, yang dia punya stabilitas yang harus dijaga ya. Maka kita untuk menyimpan obat DM atau obat TB ya, maka kita simpan obat dengan benar sesuai dengan petunjuk yang disarankan pada kemasan ataupun informasi obat. Jadi ada penyimpanan obat itu yang disimpan di suhu ruangan. Suhu ruangan. Ada obat yang disimpan di suhu sejuk. Oke. Ya. Ada obat yang disimpan sesuai dengan suhu ataupun tempat yang dianjurkan itu dipatuhi lah. Dipatuhi. Seperti itu yang biasa tertulis di kemasan, biasa kita lihat. Simpan suhu baca. ya, simpan di suhu ruangan misalnya, atau simpan di suhu sejuk 2 sampai 8 derajat misalnya. Itu dilihat di Dipatuhi kemasan. gitu. Betul. Oke, berarti tidak bisa dipukul rata, semua obat misalnya itu Di lebih kulkas, aman masukkan ya. di kulkas, Enggak, enggak, ya, ya. tidak. Dibaca Ada petunjuknya, masing-masing Bang. sesuai dengan petunjuk petunjuknya. obat itu ya. Oke, siap. Nah, kemudian jauhkan dari anak-anak, ya itu pastilah ya. Iya. Dari tempat lembab, cahaya matahari langsung, nah itu khawatir bisa merusak obat tersebut gitu. Sehingga obat itu bisa terurai, teroksidasi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Siap. Kemudian cara nyimpan ini juga jangan sampai kita buang etiket ataupun label brosur obat, label ya yang ada di dalam obat Di itu. kemasan itu. Kemasan itu Biasanya karena ada, betul. Oke. Ada kemasan, kan ada brosur biasanya. Iya. Nah, diusahakan jangan dibuang brosur dan kemasan itu karena di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada waktu kadaluarsa dan sebagainya. Ada informasi penting lah. Oke. Nah, jadi tetap bersama dengan obatnya. kotak dan obatnya lah, ataupun brosurnya lah. Jadi Gitu ya. sewaktu-waktu kita pengen tahu informasi tentang obat itu, kadaluarsanya atau yang lain informasinya ada di situ gitu, Betul. Bang ya. Nah, tapi mungkin terkait dengan kadaluarsa ada informasi yang penting juga nih, Bang. Nah, gimana tuh? Kalau kadaluarsa obat itu kan kita kenal dengan expired date ya. Iya. Waktu kadaluarsa obat, dia itu artinya kadarnya ya Iya. sudah berkurang 10%. Jadi kadarnya itu sisa 90%. Oh. Nah, dalam masa waktu kadaluarsa obat itu artinya masih dalam jaminan lah kualitasnya bisa digunakan. Nah, kemudian ada satu istilah lagi yang dikenal selain waktu simpan atau kadaluarsa itu adalah beyond use date. Nah, itu BUD atau kita kenal dengan waktu pakai. Jadi misalnya kalau obat, waktu kadaluarsanya misal tetes mata. Iya. Waktu kadaluarsanya di situ tertulis 2 tahun kemudian lah ya, atau tahun depan ya. Tapi ketika dia udah dibuka dari kemasan primernya udah kita gunakan, Iya. waktu simpan, waktu pakainya itu bukan lagi sesuai dengan waktu kadaluarsa. Oke, Jadi tidak bisa kita simpan setahun kemudian kita pakai lagi gitu ya. iya. Tapi di situ ada beyond use date-nya. Kalau obat-obat steril seperti tetes mata itu 1 bulan ya. Oh, itu Nah. tertera di kemasan ya, Bang? Nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Kalau itu yang perlu diberikan edukasi. Iya, iya. Berarti rata-rata 1 bulan. Itu kalau obat steril tetes mata. Oke. Kalau misalnya obat racikan beda lagi, kurang lebih 7 hari ya. Oh. Nah, kemudian ada lagi obat yang antibiotik dry syrup yang biasanya amoxicillin misalnya, dia kan serbuk kering. Iya. Ketika ingin digunakan direkonstitusi, dicampur dengan aquades atau dengan air lah ya. Iya. Kemudian setelah dia dicampur dengan air itu bukan waktu kadaluarsa yang kita lihat yang boleh kita gunakan, Iya. tapi sesuai dengan beyond use date-nya yaitu kurang lebih 7 hari. Wah, Nah, jadi banyak informasi sebenarnya yang harus didapatkan dari iya. apoteker. siap. Wah, Nah, itu gitu. karena memang kebiasaan itu kan nengok ED-nya ED-nya betul, betul. udah dibuka, udah Ketika 5 dibuka, bulan, 6 bulan. iya betul. Oh, itu Ketika jangan- dibuka dari kemasan primernya, bukan lihat ED-nya lagi, Lagi. tapi kita kenal dengan beyond use date, masa pakai. masa ya. pakai. Pakai. Jadi setelah dibuka itu Mm-mm. yang dilihat tadi
BUD, Beyond New State. Oh. Nah, karena udah banyak faktor kan, kontaminasi dari udara macam-macam ya. Iya. Nah, kalau udah dibuka dari kemasan primernya itu Siap. kontak Wah, dengan luar biasa. ya gitulah ya. Iya, Bang. Oke. C ya. Kita baru sampai C nih, Baru Bang. sampai C. Lanjut lagi kita, Bang. Boleh. Masih kuat Bang ya? Masih kuat. Masih kuat ya. Kita Ya. dari C ke Bu ya. Bu. Nah, ini penting juga nih, bu. Buang ya. Cara buang pun ternyata harus disampaikan juga ternyata. Karena cara buang ini juga berpengaruh penting. Salah satunya ya, bisa penyalahgunaan. Misalnya obat nih, kita nggak habis pakai, kemudian kita buang aja sembarangan. Nah, itu kan bisa berpotensi disalahgunakan. Oh, lebih kepada penyalahgunaan, Bang, Bisa ya? bisa jadi disalahgunakan selain pencemaran lah ya. Oke. Nah, bisa pencemaran. dijual orang, bisa dioplos, Oh, ataupun bisa oke. digunakan dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab lah. Makanya ada cara membuang dengan baik, dengan Membuang benar dengan gitu ya. Maka itu macam mana itu, Bang? caranya ya. Jadi misalnya kalau obat-obat ya, kalau obat-obat itu udah kedaluarsa. Jadi obat apa yang harus dibuang? Nah, itu kita harus ketahui dulu. Oke. Satu, obat yang sudah kedaluarsa. Oke. Itu kita buang. Buang. Yang kedua, obat yang rusak. Rusak. Belum tentu dia belum kedaluarsa, kedaluarsa, tapi bisa tapi jadi menunjukkan ciri-ciri rusak. Oke. Nah, rusak itu nanti bisa dilihat dari ciri-ciri Kemasan, fisik, ciri fisik, kemasan ya, mungkin warna, bau udah bau, berubah ya. oke. Nah, itulah yang kita buang dengan cara yang benar. Bisa jadi kita serahkan ya kepada puskesmas terdekat, bisa jadi Oh, kalau bisa juga, obat-obat Bang, ya? tertentu Oke, bisa. kita bawa, kita serahkan. Betul, Oke. minta Buang. dibuang musnahkan gitu, atau Iya. kita bisa membuang sendiri ya dengan cara obat itu kita keluarkan dari kemasannya. Keluarkan dari kemasannya. Kita keluarkan. Jadi jangan dibuang utuh, lengkap gitu ya. Jadi obat tuh keluarkan dari kemasannya, kemudian hancurkan ya. Mm-mm. Jadi obat itu bisa dihancurkan kalau dibentuknya tablet, kalau dia cairan bisa diencerkan. Oke. Nah, kemudian kalau dia ada apa namanya udah dihancurkan tadi, kita bisa masukkan ke wadah, ke Iya. plastik, kita tambah dengan campur dengan air atau bisa tanah dengan pasir. Intinya digabung lah ya, Iya. dibaur gitu ya. Itu juga salah satu. Kemudian bisa dibuang ke tempat sampah bisa, atau juga dikubur. Oh, Nah, itu oke. disesuaikan lah. Kemudian kemasannya juga jangan dibuang begitu aja. Begitu. Oh, kemasan kotaknya tuh Kemasan misalnya gitu. kotaknya, kemudian Botolnya, botolnya, gitu kan. Karena itu tadi, kita usahakan kita lepas. Kalau dia ada stiker, kita lepas, kita koyak atau kita gunting. Iya. Nah, kita buang ke tempat sampah. Jadi meminimalisir Iya. dia gunakan kembali gitu ya. Oke, secara Atau- tidak bertanggung jawab. Betul. Penyalahgunaan. Penyalahgunaan gitu. Itu mungkin yang salah satu juga yang harus diperhatikan. Selain juga menghindari agar tidak mencemari lingkungan. Siap, Betul. siap. Wah, luar biasa Nah, nih. itu. Jadi kayaknya sudah lengkap tadi, Bang ya. Ya, Dagu sibu. dagu sibu. Dapatkan, gunakan, Simpan dan buang obat dengan benar. dengan benar. Wah, luar biasa nih, Bang. Ya. Begitu banyak informasi tadi yang sudah Abang sampaikan, Ya. pengetahuan-pengetahuan baru yang sangat bermanfaat tentunya. Tapi mohon maaf nih, Bang. Oh iya. Ternyata tanpa terasa ini sudah kurang lebih 1 jam. Iya ya. Waktu Kita- juga yang memisahkan kita ya. Ternyata harus waktu yang memisahkan kita, Bang. Sebenarnya kalau dari informasi mungkin masih banyak Mm-mm. informasi yang bisa disampaikan ya, Bang ya. Betul. Tetapi mungkin ada kesempatan lain yang tak kalah baiknya juga nanti, Bang. Gitu kali, Bang ya. Mohon maaf. Dan Sobat Sehat, tanpa terasa obrolan kita sudah sampai di akhir karena waktu yang ternyata harus memisahkan kita. Semoga harapan kami obrolan ini memberikan manfaat, informasi yang berguna bagi Sobat Sehat. Dan jika informasi ini bermanfaat, tolong di-share kepada teman-temannya supaya informasi ini juga bisa didengar oleh Sobat Sehat yang lain. Dan juga jangan lupa ajak Sobat Sehat kita yang lain yang belum sempat menyaksikan untuk bisa menyaksikan di acara yang akan datang. Dan kepada Bang Hadi nih, Bang, Ya. sekali lagi kami ucapkan terima kasih nih, Bang. Informasi yang banyak Baik, terima bermanfaat kasih. disampaikan. Ya. Nah, tetapi sebelum menutup acara ini, Bang, kami mohon kesediaannya untuk menyampaikan closing statement, Oke. sekaligus juga menyapa Sobat Sehat bahwa kita sudah sampai di ujung acara. Baik. Silakan. Baik, terima kasih Bang Boston kesempatannya ya. Iya, Bang. Saya izin menyapa Sobat Sehat dimanapun ya.
Ya, Dimanapun ya, karena banyak sekali akunnya ya. Ada di mana nih Bang? YouTube? ada di YouTube, kita tayang YouTube, di IG, di IG, Facebook. Bang. Facebook, oh banyak ya, Iya, medsos ada ya. jutaan, enggak kebanyakan. Belum Ya, jutaan. jadi itu mungkin dalam rangka memanfaatkan teknologi juga ya. Iya, Jadi Bang. edukasi bisa kita siarkan dari berbagai media sosial ya. Betul. Baik. Sebagai penguatan dan juga penutup mungkin ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama ya Bang Buston ya. Iya, Bang. Pertama, ikuti edukasi dan konseling ya yang diberikan terkait dengan DM, terkait dengan TB ya. Bisa di fasilitas kesehatan terdekat lah seperti itu. Bisa kita datangi, jangan malu dan sebagainya. Kemudian selain itu juga kita harus perhatikan aturan pola makan dan gaya hidup yang sehat ini penting juga. Gaya hidup ya, lifestyle ya. Jadi tidak serta-merta hanya obat dan obat saja, tapi gaya hidup, lifestyle kita itu juga diperhatikan. Kemudian tentunya kalau DM, kita jangan lupa untuk periksa kadar glukosa ya. Periksa kadar gula darah itu secara rutin. Nah, kemudian periksa kesehatan kita juga secara rutin ke dokter dan fasilitas kesehatan yang ada, dan tentunya mungkin pesan saya sebagai apoteker, maka apoteker siap melayani informasi dan edukasi obat diabetes mellitus, TB ataupun apapun itu ya dengan sepenuh hati untuk masyarakat semuanya. Mungkin begitu ya Bang. Gitu Bang ya. Iya. Oke. Terima kasih Bang sekali lagi. Harapan kami semoga sukses selalu. Amin. Abang. Ya. Jangan lelah memberikan edukasi kepada Siap. masyarakat. Sukses selalu Bang ya. Siap, terima kasih Bang Boston. Ya, jadi Sobat Sehat, demikian bincang-bincang kita, obrolan kita pada edisi pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kami dalam obrolan kita. Dan Sobat Sehat, jangan lupa pantengin terus Rotikap di episode-episode yang akan datang yang tak kalah menariknya. Terima kasih sudah menyampaikan. Sampai jumpa. Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, Dan mudah-mudahan kegiatan ini kurang terus konsumsi buah dan terselenggara di Kota Pontianak sebagai kota kebiasaan sport merokok, city. BAB sembarangan, Sekali lagi hingga selamat akibat untuk dari pencemaran para teman-teman farmasi, ya, apoteker, Mengapa perlu germas dan semangat mengapa selalu perlu dan dilakukan terus setiap Kalimantan? berbuat untuk Kalimantan Barat dan Kota Pontianak. Yaitu gerakan masyarakat hidup sehat adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ada 6 ruang lingkup dalam Germas. Adalah peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya adalah melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Kedua adalah peningkatan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat diantaranya berhenti merokok, rajin mencuci tangan, hingga tidur yang cukup. Saya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ikatan Apoteker Indonesia Wilayah Kalimantan Barat yang telah menyelenggarakan peringatan Hari Farmasi Sedunia dengan mengambil topik terkait dengan pengobatan diabetes dan TBC. Hal ini saya kira sangat penting peran dari para apoteker terhadap keberhasilan dari pengobatan. Dan deteksi dini kanker leher rahim bagi wanita. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk semuanya, dan dalam rangkaian kegiatan kita pada hari ini diawali dari senam zumba, kemudian ada pemeriksaan gula darah gratis dan juga kampanye kesehatan dan konsultasi Ayo, obat. hidup sehat. Sehat diawali dari